Saudara-saudari diberkati Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pembacaan di saat ini diambil dalam kitab Matius, pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada satu pertanyaan yang ingin Pendeta Pinkan tanyakan. Kalau benar Yesus adalah Tuhan, mengapa ia dicobai? Ada sebuah cerita, pada suatu kali ada seorang anak remaja. Dia menuju ke tempat telepon umum dan hendak menelpon. Di samping sebuah toko. Dan pada waktu itu ketika dia ingin menggenggam mengambil telepon itu, karena postur tubuhnya yang masih kecil, dia tidak meraih telepon genggam itu. Tetapi pemilik toko memberikan satu benda yang dapat memapah kakinya. Dan pada akhirnya dia bisa menelpon. Ketika dia menelpon, dia berkata, "Halo." Dan di seberang telepon mengatakan, "Halo. Halo Bu, bisakah saya bekerja sebagai tukang potong rumput di tempat Anda?" Lalu ibu itu menjawab, "Terima kasih, tetapi maaf, saya sudah memiliki tukang potong rumput langganan saya." Selanjutnya anak ini tetap berupaya. "Kalau begitu, saya berikan setengah harga dari harga yang biasa diberikan tukang potong rumput Anda." Si ibu berkata lagi, "Terima kasih, mohon maaf, saya sudah memiliki tukang potong rumput langganan saya." Tetapi anak ini tidak mau berhenti untuk berupaya. Dia bertanya lagi, "Kalau begitu, bukan hanya memotong rumput, tetapi saya akan menata semua taman yang ada di tempat ibu." Tetapi ibu ini hanya menjawab, "Mohon maaf dan terima kasih, tetapi saya sudah memiliki tukang potong rumput langganan saya." Seketika itu anak itu menutup telepon, tetapi dia berbahagia. Tetapi berbeda dengan pemilik toko, dia melihat dan merasakan bahwa merasa kasihan kepada anak itu dan dia menawarkan pekerjaan. "Kalau begitu, engkau bekerja saja di tempat saya." Tetapi anak remaja itu berkata, "Terima kasih, mohon maaf, saya sudah mendapatkan pekerjaan, yaitu tukang potong rumput di tempat ibu yang tadi." Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika anak remaja itu menutup telepon dengan bahagia, seharusnya dia merasa sedih. Tetapi ternyata dia hanya ingin melihat kinerja kualitasnya selama dia bekerja. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari kisah seorang remaja tadi, ini juga yang sesungguhnya bisa kita lihat melalui pembacaan dan perenungan dalam kitab Matius pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ketika dalam perenungan kita saat ini, Gereja Masihi Injili di Minahasa mengangkat tema menghalau godaan dengan firman Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, siapa yang tidak pernah ada pencobaan? Pasti semua kita pernah.
Ada begitu banyak hal yang menghampiri kehidupan kita yang dikategorikan sebagai pencobaan dalam hidup. Dalam pencobaan itu mungkin kita ada kegagalan, ada hal-hal yang mengganggu kehidupan kita, tetapi melalui perenungan saat ini kita akan dikuatkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yesus dicobai, ada 3 hal yang dapat kita lihat dari pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang pertama, iblis mencobai Yesus dan dicobai perihal kebutuhan dasar atau basic need. Tubuh jasmani kita sangat membutuhkan energi yang bisa didapat dari makanan dan minuman. Namun ketika seseorang sedang dalam kondisi berpuasa, menahan lapar dan menahan haus, di saat itulah cara iblis masuk menggoda Yesus. Dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika dicobai, Yesus hanya memakai firman Tuhan sebagai kekuatan untuk terus mempertahankan puasa yang dia lakukan. Kemudian iblis tidak menyerah. Di situ iblis menggoda, dia membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, iblis bisa memanipulasi, iblis memakai firman Tuhan untuk menggodai dan untuk melemahkan iman. Tetapi ketika Tuhan Yesus dengan teguh dia mengatakan bahwa ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu adalah pegangan juga bagi kita. Ketika kita dihadapkan dengan cobaan-cobaan yang terkadang dapat melemahkan iman kita, pakailah firman Tuhan ini untuk menjadi kekuatan bagi kita bahwa ketika kita hidup setia dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Di sini kita melihat bahwa dicobai menggunakan firman itu sendiri. Jadi jikalau kita tidak belajar, kita tidak tahu dan tidak hidup di dalam firman itu, maka sesungguhnya kuasa iblis dapat memutarbalikan dan memperbaharui iman kita serta mempengaruhi iman kita melalui firman yang disampaikan. Berapa dari kita yang memakai firman Tuhan untuk melakukan hal yang baik dan benar? Karena pada sesungguhnya ada sebagian orang yang memakai firman Tuhan untuk malah menjatuhkan, untuk malah menghakimi, untuk malah mengeluarkan atau membuat orang lain merasa tertekan. Tetapi marilah ketika kita hidup di dalam Tuhan, jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman, pelita, bahan introspeksi diri bagi kehidupan kita. Dan jadikan firman Tuhan, terlebih firman yang hidup dalam kehidupan kita yaitu Yesus Kristus, sebagai suatu hal yang dapat membuat satu dengan yang lain saling lebih menopang dalam iman. Yang ketiga, iblis mencobai. Sehingga iblis mencobai Yesus untuk mengalihkan menyembah Yesus, menyembah iblis dibandingkan menyembah Tuhan. Di sini dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau harus berbakti. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, iblis mencobai dan dia mencobai kita untuk mengalihkan kita untuk menyembahnya, bukan menyembah Tuhan. Sehingga itu semua ketika ada cobaan iblis, perisai kita, kekuatan kita adalah firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita tidak bisa memakai akal pikiran kita yang terbatas untuk bagaimana menjalani kehidupan. Tetapi ketika kita memakai firman Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang tak terbatas, maka kita akan mampu menghadapi setiap pencobaan. Saudara yang diberkati Tuhan,
Johannes Calvin mengatakan bahwa setan yang merupakan ahli hayalan yang luar biasa terus-menerus memberi jerat untuk menjebak orang-orang yang tidak peduli dan lalai. Sesungguhnya tidak ada harta yang kita miliki. Apa yang kita miliki di dunia ini bukanlah milik kita. Baik itu jabatan, baik itu kekayaan, sekalipun itu keluarga kita, suami, istri, orang tua, anak kita, semuanya bukan milik kita. Semua adalah milik Tuhan. Apa yang kita miliki? Yang kita miliki adalah iman kepada Tuhan. Manusia dapat membunuh atau mengambil nyawa kita, tetapi hanya Tuhan yang dapat merubah iman kita. Sehingga ketika manusia tidak mampu mengambil iman kita, janganlah kita yang akan tergoda untuk melemahkan iman dengan segala tantangan dan cobaan hidup. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yesus menang atas segala godaan karena Yesus adalah Tuhan, tetapi bukan hanya sekedar itu, tetapi ketika Yesus itu juga adalah seorang manusia yang turun menjadi manusia, bukan hanya sekedar manusia tetapi menjadi seorang hamba. Dengan kasihnya dia rela menebus setiap kesalahan dan dosa kita. Dalam proses kemanusiaannya dia menghadapi pencobaan-pencobaan, di dalamnya pencobaan di padang gurun. Tetapi apakah dia menjadi lemah? Tetapi dia tetap menjadi kuat. Ada begitu banyak hal yang kita hadapi di dunia ini. Ada begitu banyak cobaan dan tantangan yang menerpa kehidupan kita. Tetapi percayalah, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Lakukanlah yang terbaik di dunia ini. Lakukanlah yang benar, setia dan taat. Karena kita tahu bahwa ketika kita melakukan hal yang baik dan benar, bukan kita yang akan disanjung. Tetapi ketika kita melakukan hal yang baik dan benar, maka Tuhan yang kita sembah mendapatkan penghargaan, dan Tuhan yang kita sembah akan dikenal sebagai Tuhan yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau pencobaan datang dan melemahkan iman kita, itu juga akan membuat ketika mereka, orang yang akan melihat cerminan Allah dalam kehidupan kita, mereka akan meragukan. Tetapi ketika pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita halau melalui firman Tuhan, seperti tema perenungan kita, menghalau godaan dengan firman Tuhan, percayalah, apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita pasti akan sanggup menghadapinya bersama dengan Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak tergoda oleh gebiar dan kekuatan dunia yang binasa, baik dalam wujud makanan, minuman, maupun harta benda dan kekayaan yang fana. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita yang selalu dapat menolak godaan-godaan dunia. Karena kita tahu bahwa pengaruh iblis, godaan si iblis bukan hal-hal yang buruk. Tetapi terkadang iblis menggoda kita dengan hal-hal yang indah, yang terkesan membawa kesenangan-kesenangan bagi kita. Tetapi ketahuilah, kesenangan-kesenangan dunia hanya sementara. Tetapi kesenangan yang kekal adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, berbahagialah ketika kita tidak pernah mencobai Tuhan Yesus seperti yang dilakukan iblis. Karena begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya pengeluhan, hanya hal-hal yang mendatangkan bukan berkat atau bukan mendatangkan atau mengungkapkan rasa syukur atas kehidupan yang diberikan. Tetapi marilah kita berubah oleh pembaharuan budi. Ketika mungkin hari kemarin kita datang kepada Tuhan hanya pengeluhan-pengeluhan, marilah hari ini kita datang kepada Tuhan dengan sukacita dan mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Marilah kita melayani Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan, marilah kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, karena sudah sepatutnya ketika Tuhan yang adalah sumber berkat, ketika Tuhan yang adalah sumber kekuatan yang memberikan hidup bagi kita, kita tidak akan pernah goyah. Ingat, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Dan kasih Tuhan yang senantiasa ada bukan hanya berlaku sementara, tetapi berlaku dari hari ini, dari hari kemarin, hari ini, dan sampai kapan Tuhan memberikan kehidupan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.